Ida Nur Azizah, CGP Angkatan 6 Kabupaten Wonosobo akan melakukan supervisi akademik melalui pendekatan coaching. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh rekan saya, Bu Alfi Roturjana. Beliau mengampu mata pelajaran IPAS di SMK Tahasus. Selamat siang Bu Alfi. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat dan selalu semangat hari. Terima kasih Bu Alfi telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya mengajar. Jadi begini Bu, saya itu akan melakukan supervisi klinis. Rangkaiannya itu ada 3. Yang pertama itu pra-supervisi, kemudian nanti saya observasi di kelas Bu Alfi, kemudian yang ketiga itu pasca observasi. Nah, di sini tujuan dari supervisi adalah untuk meningkatkan kompetensi mengajar, kompetensi guru, serta performa guru di dalam pembelajaran di kelas. Wah, menarik sebenarnya ya Bu ya. Iya. Ternyata kalau supervisi itu nggak cuma mencari kesalahan-kesalahan kita saat mengajar ya, bisa juga memetakan ternyata ya, memetakan mana kekuatan kita, mana kelemahan kita yang harus dikurangi, diantisipasi gitu ya. Nah, karena selama ini ya kalau supervisi pikiran saya 1 minggu sebelumnya udah deg-degan dulu. Karena apa ya, karena berarti saya lagi mau dicari nih kesalahan-kesalahan mengajar saya itu apa gitu. Ternyata ini ada peningkatan juga ya, ada memetakan pasca supervisi, jadi memberikan ini kelemahannya, ini kekuatan yang harus ditingkatkan gitu ya Bu ya. Iya. Jadi tidak begitu ya Bu, tidak, maksudnya tidak mencari-cari kesalahan ketika kita di kelas itu tidak. Ya memang seperti yang dikatakan Bu Alfi, dipetakan antara kelemahan serta kekuatan kita. Jadi kita bisa meningkatkan memberdayakan kompetensi kita di dalam mengajar di kelas. Tentunya ini ya Bu, pembelajaran yang bermakna, kemudian berpihak pada murid, seperti itu Bu Alfi. Ini ada perbedaan paradigma ya, perbedaan pemikiran dari yang sebelum sampai setelah ini ya Bu ya. Oke. Jadi gimana nih perasaannya Bu Alfi? Ya senang lah, semangat. Mudah-mudahan setelah saya disupervisi saya bisa lebih meningkatkan kompetensi saya, karena saya tahu kemampuan saya yang mana, kekuatan saya yang mana, dan kelemahan yang saya yang mana, jadi bisa mengantisipasi, mengurangi gitu ya. Iya, oke. Untuk itu nih Bu Alfi, kira-kira biasanya pembelajaran yang disajikan oleh Bu Alfi seperti apa? Biasanya ya saya ada persepsi, kemudian kegiatan inti, kemudian penutup. Jadi ada persepsi, kegiatan inti, sama penutup. Untuk Bu Alfi sendiri, kira-kira di antara kegiatan ini yang ingin dikembangkan itu yang mana Bu? Paling harus dikembangkan sebenarnya di kegiatan inti ya. Di kegiatan inti. Oke. Untuk lebih spesifiknya, misalkan seperti apa Pak? Ya misalnya, jadi saat pembelajaran itu anak itu memperhatikan semua, kemudian saat diskusi itu mereka aktif semua gitu. Kemudian tidak ada yang ngantuk gitu ya, tidak ada yang ngantuk, kemudian semangat ngantuk semua ya, iya, semangat semua. Apalagi kalau kegiatannya diskusi, yang lagi presentasi yang di belakang kadang ada yang ngantuk, ada yang nggak mendengarkan. Nah itu yang saya sebenarnya nggak suka. Sebenarnya pengennya itu aktif semua, terus bisa timbal balik gitu, semangat diskusi. Iya, oke. Ada yang bertanya, ada yang menanggapi, iya, seperti itu ya. Gitu, ada yang mungkin menanggapi tapi nggak setuju gitu kan, rame ya jadinya ya. Tapi kadang ini masih pasif ya, banyak yang pasif ya, ada sih beberapa yang aktif tapi banyaknya itu pasif. Masih pasif. Berarti intinya lebih spesifik itu pada keaktifan siswa ya. Iya. Kalau penyajiannya biasanya seperti apa Bu? Kalau penyajiannya, Metodenya biasanya yang ada di kelas itu seperti apa? metodenya itu biasanya saya menggunakan PBL. Oh iya. Jadi kalau PBL itu biasanya saya
anak-anak itu setelah persepsi itu saya kasih gambar-gambar gitu, gambar-gambar, kemudian mereka menganalisis, kemudian setelah itu saya suruh mereka untuk menuliskan apa-apa saja yang didapatkan dari gambar tersebut, informasi apa gitu. Kemudian seharusnya mereka berdiskusi ya, tapi ya itu masih pasif gitu ya, masih pasif dan kayak nggak begitu ya, yang aktif cuma anak-anak itu aja. Jadi hanya sebagian anak ya, padahal ya. sudah disajikan menggunakan gambar ya, sudah video juga kadang. Sudah ada video juga. Kadang ada videonya juga, ada ceritanya juga gitu. Tapi ya yang aktif itu aja, yang belakang gitu ya pasif. Paling nanti kalau disuruh memberikan umpan balik dari video itu, ya seadanya aja jawabnya gitu. Ya. Berarti tidak disertai dengan alasan atau alasan yang logis gitu ya, sebisa dia. Karena ya kadang malah jawabannya itu tidak sesuai dengan video itu loh, karena mereka nggak mau perhatikan videonya gitu. Oke. Jadi mereka tetap sudah disajikan video, sudah disajikan cerita, gambar, sudah sangat menyeluruh sebenarnya. Tapi masih butuh strategi yang lain ya ternyata ya. Kalau menurut Bu Alwit sendiri, strategi ke depan yang ketika kita akan observasi ya, itu yang akan dilakukan apa Bu? Strategi saya ya pertama menggunakan PBL tuh ya, PBL. Terus harusnya kan PBL kan sampai belakang itu diskusi ya. Mereka setelah membaca, kemudian melihat video, kemudian mereka harusnya menggunakan LKPD, mengerjakan LKPD. Setelah diskusi LKPD itu mereka presentasi. Setelah presentasi ada timbal balik gitu, umpan, ada yang bertanya, ada yang menjawab gitu. Harusnya seperti itu ya, harusnya. Tapi kenyataannya di lapangan kalau hanya seperti itu nggak begitu jalan. Yang pasif, yang aktif itu aja. Makanya kemudian digunakan strategi pembelajaran diferensiasi juga, kayak gitu. Jadi mengelompokkan mereka yang senang dengan pembelajaran audio ya, dengan menggunakan audio. Jadi yang ya pokoknya dikelompokkan sesuai bakat dan kesenangan mereka. Jadi sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Nanti kelompok A misalkan auditori seperti itu. Oke, itu strategi yang ingin diterapkan oleh Bu Alwit ketika observasi ya. Kalau untuk indikator ketercapaiannya menurut Bu Alwit ini seperti apa? Jadi menurut Bu Alwit strategi itu bisa berhasil ketika murid seperti apa? Iya, gitu. Ya sebenarnya saya pengennya anak-anak memahami semua materi yang saya sampaikan gitu ya. Misalnya besok kan rencananya tentang interaksi sosial ya. Jadi anak itu bisa membedakan interaksi sosial yang baik seperti apa, yang jelek seperti apa, sehingga yang namanya bullying, kemudian tawuran itu udah nggak ada lagi karena mereka paham dari diskusi itu. Jadi mereka nggak cuma ngapalin aja, oh yang asosiasi itu seperti ini, yang disosiasi seperti ini, tapi mereka paham betul gitu, paham oh, saya seperti ini berarti nggak baik. Itu pinginnya saya ini. Jadi luar biasa sekali sebenarnya ya Bu Alwit ya. Semoga memang benar-benar terlaksana ya besok ya. Amin. Jadi tidak ada bullying lagi, tidak ada tawuran lagi. Anak itu sudah bisa membedakan, oh ini interaksi asosiatif saya, ini disosiatif, berarti nggak boleh dilakukan. Jadi melalui diskusi itu anak memang benar-benar tahu interaksi antara individu dengan individu lain, kemudian asosiasi dan disasosiasi ya. Untuk Bu Alwit sendiri ini kira-kira kapan nih siap untuk diobservasi? Kapan ya?
Senin mungkin ya. Senin. Senin Oke. jam Senin. 1, 2, 3. Karena kalau IPAS itu 6 jam dan sekali pertemuan 3 jam. 3 jam. Berarti satu minggu 2 kali pertemuan. Iya. Untuk tujuan pembelajarannya ketika hari Senin itu apa pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajarannya itu memang anak memahami dan bisa menganalisis interaksi sosial yang bersifat asosiatif sama disosiatif. Asosiatif. Anak memahami dan bisa menganalisis menganalisis interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Sehingga kedepannya itu anak bisa memetakan lah mana perbuatan saya yang benar, mana perbuatan saya yang kurang bagus. Karena sekarang ini kan sering ada bullying ya, Iya, terutama di bullying. SMA, ya di SMA yang anak-anaknya sudah besar itu pun Iya, kan bullying, bahkan kadang sampai kekerasan kan. Nggak cuma mentalnya aja, tapi sampai kekerasan. jadi tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan obrolan kita hari ini. Untuk standar kompetensi nanti yang akan diobservasi kurang lebihnya seperti ini Bu Alvin, bisa dicek kembali. Ya sudah bagus. Mungkin ini Bu Ida, saya minta perlu diobservasi juga saya tentang misalnya penyampaian saya terlalu cepat atau terlalu lambat atau mungkin kurang apa agar anak menjadi lebih aktif, itu harusnya seperti ini. Iya. Jadi nanti akan saya tambahi ya Bu ya, untuk yang area yang akan diobservasi ditambahi untuk penyampaian materi ya, standar kompetensinya. Penyampaian materi apakah terlalu cepat, terlalu lambat, atau lainnya, atau strategi yang lain juga. Bisa saya simpulkan untuk pertemuan kita hari ini, kita akan observasi, kita akan masuk ke kelas bersama di hari Senin ya, di hari Senin jam 1.23 di kelas 10 TO1. Untuk tujuan pembelajarannya tadi menganalisis interaksi sosial, baik itu disosiatif ataupun asosiatif. Oke, tujuan pembelajarannya, area yang ingin dikehendaki, yang ingin dicapai itu pada keaktifan siswa. Jadi nanti ketika diskusi apakah siswa itu sudah aktif semua atau hanya anak-anak tertentu. Itu aja. Ya, itu aja. Strategi yang sudah disiapkan tadi, pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajarnya ya. Karena Bu Afi juga kemarin sudah menyebarkan angket gaya belajar. Semoga nanti diberikan lancar sampai dengan hari H, persiapannya juga lancar. Kita bertemu lagi di hari Senin jam 1.23 di kelas 10 TO1 ya Bu Alvin ya. Oke, terima kasih. Sekian diskusi kita hari ini. Kita akan berkumpul lagi di hari Senin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya empati. Jadi kalau Eka kan bagus ya, empati berbasis bagus gitu mereka. Kelas teman, mereka tuh tulus cinta, tapi cuma kelas-kelasan mereka. Iya, bahasa basi pinter, kata awan tuh bahasa basi. Nah, selanjutnya hari ini kita mau melanjutkan jenis-jenis interaksi. Interaksi itu ada dua, ada asosiatif sama disosiatif. Nah, asosiatif itu apa? Disosiatif itu apa? Nanti kita lihat videonya. Jadi, Bu Alvin mengharapkan tujuan pembelajaran kita kali ini itu kalian tidak mudah ikut-ikutan. Tawuran, milu tawuran. Bully awan, milu bully awan.
Kasus yang saya berikan di sini, ini termasuk disosiatif atau asosiatif berdasarkan kasus-kasus yang ada di sini. Ini saya bagi ya. Silakan nanti didiskusikan. Berputar. Silakan duduknya dibuat memutar. Jadi biar bisa saling membakar. Makanya jawab itu jawabannya ya. Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Nomor 2, jelaskan pengertian interaksi disosiatif. MR tewas diakibatkan luka bacok di bagian dada. Kejadiannya ada dua kelompok yang beranggotakan anak-anak berstatus pelajar. Bagaimana cara agar tidak terjadi Lisa, dari Lisa. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, jika sudah terjadi tawuran, Menyelesaikannya bagaimana cara menyelesaikannya dan bagaimana cara menguatnya agar tidak terjadi kembali? saya katakan tadi saling bertoleransi antar pelajar. Toleransi antar pelajar. Gimana caranya agar kalau ketemu sama yang temperamen terus baik-baikan apalah Pelajarin aja. gimana cara kamu membuatnya ya kamu yang ditanya karena ini kelas yang lain juga doanya bisa di dalam hati agar tidak mengganggu atau enggak sebaiknya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like you.
sempat saya lihat anak-anak antusias ya agak ramai karena memang satu kelas itu laki-laki semua Pak, laki-laki semua, jadi ramai, mereka juga aktif, saling bertanya, kemudian menyampaikan pendapatnya ya. Kemudian kemarin ada kendala atau tantangan yang dihadapi observasi. Tantangannya yang pertama, karena saya itu baru pertama menggunakan metode diskusi ya, karena dulu itu kan saya materinya kimia, karena kimia udah nggak ada, kemudian ganti IPA. Mungkin semester 1 sih saya enjoy ya karena masih IPA. Semester 2-nya kan isinya sosial gitu. Jadi kendala saya itu kalau eksak itu kan dijelaskan, kemudian suruh mengerjakan, itu si anak aktif. Kalau sosial itu lebih banyak bercerita dan sebagainya, sehingga saya ambil metode diskusi itu untuk mengaktifkan anak. Nah, kendala saya itu mengkondisikan anak itu yang benar mereka itu bisa aktif, terkondisikan seperti saya waktu ngajar eksak gitu kan. Kendala yang pertama. Kendala yang kedua itu saya baru pertama menggunakan video, menggunakan LCD. Jadi begitu waktu memasukkan suara ke LCD menggunakan speaker itu, laptop saya ternyata harus disetting dulu. Nah, itu saya harus belajar menyeting itu beberapa kali sampai menghubungi beberapa tempat IT akhirnya Berarti kemarin memang sempat diukur-ukur ya, sempat pindah laptop juga. Namun alhamdulillah bisa ya. Ternyata ya hal sepele juga sih, cuman karena belum terbiasa jadi nggak masuk. Terkait pengkondisian itu memang agak lumrah kalau mengkondisikan apalagi anak-anak laki-laki di TO itu ya membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk mengkondisikan, memfokuskan anak juga di dalam pembelajaran terutama sosial. Karena saya sosial sudah bertahun-tahun memang agak lama. Kadang materinya belum sampai tapi anak baru terkondisikan. Namun kemarin secara umum itu dari observasi saya terkait tujuannya yaitu Bu Afif menginginkan anak itu tidak tidur, kemudian anak antusias, anak saling bertanya, itu menurut saya sudah baik Bu, ya sudah baik karena di sana saya lihat ada salah satu anak yang biasanya itu tidak betah di kelas ya, namanya itu Zindan ya namanya. Yaitu biasanya kalau pelajaran sering ya izin kantin, tapi di mata pelajarannya Bu Afif kemarin tidak, dia malah antusias mau presentasi dan apa ya suatu perhatian yang sangat luar biasa itu terkait dengan hasil observasi saya kemarin. Kemudian begini Bu Afif, kalau menurut saya itu kan kemarin sudah baik, namun apakah ada keinginan Bu Afif untuk mengembangkan di pertemuan berikutnya atau di kelas yang lain? Kalau kelas yang lain pasti ada ya. Kemarin juga saya sudah mencoba di beberapa kelas yang lain. Cuman keinginan saya di weekend itu gimana agar mereka itu aktif semua. Jadi nggak cuma anak-anak itu aja. Selain mereka nggak tidur juga aktif gitu. Karena ada beberapa itu yang hanya saya lihat tuh masih hanya pokoknya ikut gitu.
down itu karena mungkin waktunya itu memang yang sedang mereka alami, misalnya kayak keinginan tahunan, bullying, kemudian bagaimana di sekolah, bagaimana bisa berprestasi di sekolah, gitu kan. Jadinya kayak misalnya ya paling rame kemarin mau bullying, karena kalau bullying itu mau menjawab aja mereka sambil membuli teman gitu. Saya ada yang tanya, biasanya yang sering dibully itu ciri-cirinya anaknya kayak apa gitu. Kemudian yang gini contoh deh siapa disebut namanya. Akhirnya yang disebut namanya masa saya gitu tapi kesininya saya cari yang tepat gitu. Anak yang biasanya jadi bahan bullying gitu karena biasanya anaknya itu baperan misalnya kelas itu tetap diistirahat bawa HP ya, kemudian difoto kemudian jadikan status itu marah-marah. Saya marah-marah dijadikan status karena kamu juga sering membuat status itu kan namanya sosialisasi atau sambil ngobrol tidak ada perubahan anaknya. Memang materinya langsung diimplementasikan di dalam ya kelas ya Bu, di dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Yang tawuran ya agak kami juga karena ada teman-temannya yang tawuran itu saya juga tanya isinya tawuran apa ya, ternyata agar sekolahannya bisa terkenal maka kenyataannya mereka baru tahu bahwa ternyata sekolahnya jadi jelek ya Bu, karena namanya gitu jadi sedikit yang Berarti ada yang memang berpengalaman pernah ikut tawuran. SMP-nya sempat seperti itu. Kamu kenapa tawurannya itu motifnya kenapa? Saya pulang sekolah di atas sama sekolah lain itu berulang kali Bu, jadinya kayaknya sekolah kita itu kayak disekolahkan sama sekolah lain. Akhirnya kita bukan teman dulu akhirnya tawuran satu, tapi ternyata setelah itu sekolahnya jadi namanya jelek terkenalnya gitu. Itu Terlalu responsif gitu ya, terlalu cepat ya Bu ya. Ya semoga nanti di kedepannya setelah ada rencana tindak lanjut dari Bu Alkit untuk memperkecil jumlah anggota, kemudian nanti ada pengalaman pribadi, pengalaman yang di kehidupan sehari-hari di kelas Bu Alkit semakin aktif, kemudian anak-anaknya juga selain aktif memperhatikan temannya, memperhatikan guru dan mengetahui materinya. Terima kasih banyak Bu Alkit atas waktunya. Semoga di kesempatan lain kali kita bisa observasi kembali. mau disupervisi silahkan biar tahu kelemahan ya Pak, biar tahu kelemahannya. Jadi karena memang saya benar-benar baru tahu tuh dengan sosial sedikit masih banyak kelemahan yang sering saya tanyakan ke Bu Ida gitu. Jadi kalau kayak gini sebaiknya saya seperti